Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman semua. Selamat malam mungkin yang bukannya malam. Video kali ini saya untuk dosen statistik SPSS Wasedo Jatun akan menjelaskan atau menjabarkan kisi-kisi UAS kita. Jadi nggak kerasa udah mau UAS aja nih minggu depan. Di pertemuan kita kali ini, video kali ini bakal menjabarkan nanti akan diuaskan tuh apa aja. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri nanti yang dikeluarkan dalam UAS itu ada multikoliniaritas dan heterokedastisitas. Kemudian ada uji simultan dan uji parsial gitu ya untuk diujikan nanti. Dan ada koefisien determinasi dan model chief square atau goodness of fit. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung membuka file Excel kita dan juga file dari SPS kita. Nah, langsung kita buka SPS kita. Nah, di sini saya udah buka Excel nih, udah buka Excel. Excelnya sendiri itu ada data pra-UAS R1. Nah, ini adalah data untuk ujian nanti. Kemudian di sini ada juga soalnya, teman-teman. Soalnya itu adalah ini, kisi-kisi gambaran kasarnya tuh ini ya. Soal yang pertama di mana di bawah ini merupakan data penyebaran kuesioner penelitian manajemen pemasaran diperoleh data perbedaan preferensi konsumen terdapat penggunaan keempat merek ada e-commerce Shopee, Lazada, Tokopedia dan Blibli.com. Nah, kita mau mencari chief square atau goodness of it-nya nih. Kita langsung jawab di pertanyaan di bawah ini, jawaban bisa taruh di sini. Kita copy. Kemudian kita langsung kerjakan dari Excel kita. Teman-teman jangan lupa kalau untuk mengerjakan chief square yang di copy itu hanya bagian kodenya saja. Jangan sampai Shopee-nya di copy, bagian nama brand-nya itu di copy dan di bagian atasnya di copy itu nggak perlu. Di bagian atas kita copy seperti ini. Bisa dilihat di layar ya teman-teman ya. Saya zoom. Nah, ini sudah saya blok, saya copy. Kita pindahkan ke SPS kita buka. Nah, setelah SPS kita nanti langsung kebuka, jadi model chief square itu tidak jauh berbeda pas teman-teman menguji profil responden, yang dimana nanti di bagian label atau values-nya itu dikasih nama. Misalkan satu itu adalah Shopee. Tadi udah kita ketahui bareng-bareng ya teman-teman ya. Kemudian data yang tadi kita udah copy nih, layarnya udah terbuka SPS-nya. Di bagian data view kita copy data kita. Nah, kita copy teman-teman di sini. Kita copy sudah seperti ini, kita copy. Kemudian kita bagian sini ya kita kasih merek e-commerce. Nah, di sini ada merek e-commerce. Terus jangan lupa di bagian value, di bagian value sini. Di bagian value di sini kasih nama. Satu itu adalah Shopee. Kemudian di add, jangan lupa di add ya di bagian ini. Kemudian 2 itu adalah Lazada. Jangan lupa di add. Kemudian ketiga itu adalah Tokopedia. Kita add. 4 itu adalah Blibli.com. Kita add. Setelah kita add seperti ini, kita langsung klik OK. Sudah. Setelah klik OK, kita teman-teman klik analyze. Bisa dilihat di layar, klik analyze. Kemudian kita klik bagian non-parametric test, lisensi dialog, chief square paling atas. Bisa dilihat di layar ya. Kemudian kita klik OK. Kita pindahkan data ini. Oke, di sini data mereknya tidak terdeteksi ya, karena mungkin namanya terlalu panjang. Coba kita cancel dulu. Sekarang kita taruh di sini e-commerce. Bisa nggak? Mau nggak? Oh, dia nggak mau ada underscore. Berarti merek belanja online. Merek toko online. Dia mau nggak? Oke, coba. Klik analyze, non-parametric test, lisensi dialog, chief square. Kita pindahkan data kita di bagian test variable list. Kita tidak perlu mencentang apapun, langsung kita klik OK. Nah, di sini langsung terlihat ya teman-teman ya, merek toko online ada Lazada,
Shopee, Tokopedia, di sini bisa terlihat datanya di mana dari keempat merek ini terjadi preferensi yang merata. Namun di sini yang menduduki pasar atau memimpin pasar pengguna terbanyak itu adalah Lazada 69. Namun terkait Blibli.com dan Tokopedia masih sama datanya. Jadi terjadi preferensi konsumen. Nah, kita bisa copy data ini, data di bagian profil responden yang memilih preferensi itu, kita copy di bagian sini. Chief Square, kemudian untuk bagian statistiknya juga kita copy ini, kita copy di Word kita copy seperti ini ya, kita copy, kemudian langsung kita interpretasikan. Misalkan saya contohkan ya, kita bisa interpretasikan terdapat 38 responden yang memilih toko online Shopee atau e-commerce Shopee, memilih e-commerce Shopee, dan untuk Lazada terdapat 69 responden. Kemudian untuk Tokopedia dan Blibli.com memiliki jumlah responden yang sama, yaitu 14. Kemudian untuk signifikansinya sendiri, nilai dari statistik lebih kecil 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan dinyatakan signifikan. Nah, ini contohnya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau menjabarkannya satu persatu, misalkan Shopee berapa, Lazada berapa, Tokopedia berapa, Blibli.com berapa, biar lebih rinci lagi tidak masalah. Namun jika seperti ini juga is okay. Ini hanya mencontohkan saja. Kemudian untuk langkah atau nomor 2 ya teman-teman. Nah, di sini ada nomor 2, itu menguji nomor 2 dan nomor 3. Berdasarkan tabulasi tersebut menunjukkan nilai uji parsial dan uji simultan dan koefisien determinasi, di mana dua soal ini bisa dilakukan sekali pengolahan langsung kita dapatkan. Kita copy di bagian data Excel-nya seperti ini. Jangan lupa bagian X1, X2, X3 nggak usah di copy, jadi cukup jumlahnya saja kita copy. Nah, setelah kita copy seperti ini teman-teman, kita copy, kemudian kita masukin ke data. Misalkan kita mau buka file baru gitu ya, file baru di sini atau di bagian bawahnya nih, misalkan kita nggak usah buka data baru, di sini aja nih kita mau copy, boleh, nggak masalah seperti ini. Kemudian kita kasih nama, di sini ada X1, kemudian ada X2, kemudian di sini ada X3, kemudian ada Y. Setelah begitu, teman-teman misalkan mau kasih nama merek nih ya. Di sini adalah nama mereknya tadi, di sini apa? Di nomor ini adalah Etras ya, kita copy misalkan di sini. Etras, kemudian ada service quality atau kualitas pelayanan. Di sini ada Etras, kita copy service quality. Kemudian ada kualitas web, kualitas dari webnya sendiri. Jadi kalau kita lihat, di sini saya salah copy ya, sorry. Ini kita copy sini, dan ini kita copy sini. Dia tidak mau. Tunggu sebentar. Oke, di sini. Dia nggak mau ya guys. Jadi kita harus begini. Gini, terus ini nggak usah. Terus tadi ada yang salah, kita ulang. Service quality di sini. Di sini kemudian ada di bagian kepuasan pengguna Traveloka. Jadi penelitian ini tuh pada sebuah website e-commerce pada sebuah toko belanja online atau Traveloka. Nah, setelah udah begini, untuk ngerjain nomor 2 dan nomor 3, teman-teman langsung klik analyze. Kemudian kita klik regression linear. Nah, teman-teman bisa masukin datanya, yaitu yang bagian dependent, X1, X2, X3 di bagian independent. Misalkan teman-teman misalkan mau langsung lakuin pencentang di bagian save
residual unstandardized tidak masalah untuk nantinya melakukan uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastisitas. Continue, dan kita klik OK. Nah, hasilnya sudah langsung keluar. Di sini adalah nomor 3, jawaban nomor 3. Kita copy aja di sini ya. Ini kan nomor 1 nih. Nomor 1, kita kasih nama 1. Dan nomor 2-nya adalah uji T dan uji F. Kemudian nomor 3-nya koefisien determinasi. Di sini asumsi klasik. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy ini datanya. Nanti bisa langsung dijabarkan juga. Kemudian untuk nilai ANOVA itu adalah uji dari uji F atau uji parsial. Kita copy di sini ya, misalkan gini. Ini uji F-nya, kemudian untuk uji T-nya kita copy datanya. Uji T itu yang ini, koefisien yang di bagian ini. Ini adalah T hitung, di sini ada T hitung dan di sini ada nilai signifikansinya harus di bawah 0,05. Nah, setelah data kita udah seperti ini nih teman-teman, ini udah masuk ke Word semua nih ya. Kita bisa menjabarkan nilainya atau menjabarkan dari hasil menginterpretasikan. Misalkan X1, X2, kemudian ada X3. Di sini kita interpretasikan kita tulis ya. Variabel X1, variabel kepercayaan elektronik, elektroniknya berapa, kita masukin berapa nilainya, misalkan 0,000, dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan dinyatakan signifikan. Begitupun dengan nomor 2 dan nomor 3. Kebetulan di sini datanya semuanya signifikan. Nah, untuk uji F sendiri kan adalah uji simultan ya. Uji simultan di mana X1 dan X2, X3 itu berjadi satu atau uji kebersamaan semua variabel independen. Kita jabarkan nilainya kan ini signifikan nih karena dia di bawah 0,05. Kita jabarkan juga di bawah nilai uji simultan 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian variabel independen penelitian dari ketiga variabel memiliki signifikansi atau pengaruh yang baik pada variabel dependen. Nah, teman-teman bisa jabarin seperti ini juga dan bisa lebih lengkap lagi. Misalkan kita sebutin variabel ketiga variabel memiliki nilai signifikansi. Bisa sebutin ketiga variabel ini tuh variabel apa aja? Variabel eTrust, terus ada variabel web quality, service quality, itu dimasukin biar lebih lengkap lagi. Nah, setelah kita udah melakukan uji, nah untuk koefisien determinasi kan semakin mendekati 1 semakin baik ya. Nilainya itu adalah 0,854. Nanti dijabarin lebih lengkap lagi. Nah, untuk uji asumsi klasiknya dalam UAS nanti yang dikeluarkan adalah nilai dari uji multikoliniaritas dan heteroskedastisitas. Kita langsung melakukan uji analisis lagi, analysis regression. Oke, kita langsung transform bagian compute variable. Di bagian sini teman-teman kita bisa klik res2, jangan lupa di caps lock ya, kalau kecil semua tuh nggak mau dia. Res2, kemudian di bagian numeric expression kita masukin rumus ABS underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Setelah rumusnya sudah masuk benar seperti ini, langsung kita klik OK dan pastikan teman-teman setelah teman-teman masukin nilai seperti ini nih, masukin rumus,
pastikan di sini ada nilai residual unstandardized. Kalau di sini tidak ada residual unstandardized, berarti teman-teman belum mencentang di bagian save di residual unstandardized-nya. Kita klik OK. Nah, rumusnya udah termasuk rumus sudah jadi. Kita klik analyze lagi, klik analyze, regression, linear. Di bagian dependent-nya kita pindahkan di kolom sebelah sini. Kita masukin rumus yang tadi udah kita buat, res 2-nya kita masukin di bagian dependent. Kemudian di bagian centangnya statistik, karena kita mau mencari multicollinearitas, collinearity diagnostiknya jangan lupa dicentang, klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, sekali uji ini kan ada beberapa ujian ya, tapi yang dipakai untuk nilai koefisien uji heteroskedastisitas, uji Gletser itu yang ini teman-teman, signifikansi ini. Yang 0,007, 0,237, 0,247. Nah, di sini ada nilai yang tidak signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Kan dinyatakan signifikan dalam uji Gletser itu jika nilainya di atas 0,05. Kita copy sini. Uji asumsi klasik. Nah, kita udah copy. Oh, belum. Kita copy, kita pindahkan datanya di sini. Setelah kita udah masukin datanya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kan ada untuk analisis. Wow, langsung besar semua nih. Analisis uji Gletser. Untuk uji Gletsernya terdapat nilai X1-nya berapa? X1, X2, X3. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini X1-nya sendiri itu nilainya 0,007, di mana nilai ini tuh adalah kan standar uji Gletser itu harus di atas 0,05. Nah, 0,7 kan ini masih di bawah 0, jadi dia kurang dari 0,05, tidak signifikan. Nah, kalau untuk yang di bawahnya itu terjadi signifikansi ya. Jadi 0,237, 0,247 itu signifikan. Dan untuk uji multicollinearitas sendiri, ini kan uji Gletser, kemudian di bawahnya ada uji multicol, di mana nilai toleransi value dan VIF. Nah, untuk toleransi value-nya harus di atas 0,01 dan untuk VIF-nya harus di bawah 10, kurang dari 10. Nah, ini di atas, lebih besar dari 10. Kita jabarin teman-teman, ini toleransi value dan ini statistiknya. Kita jabarin nih, misalkan nilai dari variabel etras gitu ya. Saya contohin satu ya, nanti teman-teman lanjutin di rumah untuk belajar, karena bisa jadi UAS kis-kis ini adalah 95% atau 99% adalah soalnya ini. 0,167 itu di atas 0,01. Berarti ini dinyatakan tidak terjadi multicol. Dan dalam penelitian ini nilainya baik gitu, atau nilainya secara signifikan memenuhi standar gitu. Nah, untuk nilai VIF-nya juga, bisa kita lihat ya teman-teman ya. 6,003 kan dia masih di bawah, masih kurang dari 0,6.003, masih kurang dari 10. Dan nilai tersebut, nilai hasil uji penelitian dinyatakan tidak terjadi multicol. Begitu teman-teman untuk kisi-kisi ujian kita, kurang lebih ujian kita seperti ini untuk menganalisis dan mengujinya. Nanti teman-teman bisa dipelajari lagi soal, dan juga untuk datanya kan sudah saya share, dipelajari biar nanti besok pas UAS tidak bingung dan nilainya bisa sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.